Jadi bapak ayah beliau mencari beliau di tempat kerja, tanya ke teman di tempat kerja beliau. Kemudian teman kerjanya mengatakan, Mas Glenn sholat. Beliau ketika hanya ditanyai tentang kenapa sholat, beliau tidak menjawab. Tapi ayah beliau tidak tahu beliau masuk Islam. Tidak tahu. Jadi, tapi menurut perkiraan beliau, kira-kira jika keluarga tahu, beliau mengira-kira pasti akan diusir dari rumah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashabihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para penonton, para hadirin yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa ulang di tempat ini. Ini kami ada di kafe atau Pujasera Mie Ledak, ada di Jalan Maijen Sungkono, Kota Malang, Jawa Timur. Dan kami memang janjian di sini untuk berjumpa dengan keluarga kami, saudara kami. Bersama kami, saya kenalkan, ada Ustadz Nidar Alfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah yang kami minta tolong untuk menjadi penerjemah dari bahasa tuli, bahasa tunarungu, bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. Kemudian hadir juga sahabat kita, saudara kita, yakni Mas Glenn. Nama lengkap kurang lebih Mas Glenn Nanlohi. Assalamualaikum. Nah, beliau ini memiliki kelebihan khusus ya, yakni beliau ada persoalan di tunarungu ya, sehingga untuk berkomunikasi dengan beliau menggunakan bahasa isyarat. Baik, Ustadz Alfan, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kepada para penonton semuanya, ini adalah Ustadz Alfan. Panggil aja Ustadz Alfan. Ustadz Alfan ini usia berapa Ustadz? 23. Belum menikah? Belum nikah. Wajah ganteng. Kemudian kepribadian bagus. Masya Allah, saya tahu beliau ya. Kepribadian bagus. Jadi hafid Quran, hafal Quran. Jadi buat yang cari menantu, beliau ini, insya Allah. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah. Baik. Saya akan berkomunikasi dengan Mas Glenn. Mas Glenn, mohon dibantu ditanyakan kepada beliau. Begini, kami dapat
info, kami dapat berita dari Temboro Magetan, yakni dari seorang ustadz di pondok pesantren sana, bahwa ada seorang mualaf di Kota Malang yang membutuhkan bantuan. Detailnya saya masih belum tahu, antara kurang lebih meminta bantuan untuk mediasi dengan keluarganya dan meminta tolong kepada kami, kepada Mu'alaf Center Hagia Sophia, untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian kami hadirkan beliau di sini. Kami ingin menggali lebih dalam dulu apa persoalan sebenarnya, dan nanti akan kami petakan kira-kira solusinya bagaimana. Baik, saya akan bertanya kepada Mas Glenn, apakah betul namanya adalah Glenn Nanlohi? Benar. Glenn Nanlohi. Glenn Nanlohi. Berarti asal suku asli dari Maluku? Sulawesi, Pak. Sulawesi. Sulawesi mana? Makassar. Oh, dari Makassar. Oke. Baik. Saat ini tinggal di mana? Desa Ujajar, Malang. Desa Ujajar, Kota Malang, Jawa Timur. Baik. Mas Glenn memang asli Kota Malang atau di mana? Dari Makassar, Sulawesi. Dari Makassar. Kemudian di Kota Malang ini orang tuanya sebagai apa atau bagaimana bisa ceritanya bisa pindah di Kota Malang? Beliau dulu ketika masih kecil, masih bayi, dibawa sama orang tua ke sini. Ketika itu ada urusan pekerjaan di Kota Malang. Pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tua di Malang, dibawa ke Kota Malang. Akhirnya untuk masalah beliau, informasi beliau bahwa beliau masuk Islam itu, beliau diem, tidak memberitahu orang tua. Itu saja. Saat ini apakah tinggal bersama orang tua? Iya, tinggal sama orang tua. Orang tuanya lengkap? Lengkap. Lengkap. Mas Glenn berapa bersaudara semuanya? Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Adik paling kecil sekarang usia berapa? Tiga-tiganya beliau umurnya kurang tahu pasti, tapi tiga-tiganya beliau dan saudara-saudara sudah kerja semua. Oh, jadi udah kerja semua ya? Iya. Ibaratnya selisihnya dikit-dikit ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Oke. Keluarga di Kota Malang, keluarganya Mas Glenn, semuanya Islam? Mohon maaf, semuanya Kristen atau ada yang Islam?
Semuanya Kristen, Ustaz. Semuanya Kristen. Oke, baik. Beliau ini masuk Islamnya di Magetan 1 tahun yang lalu, dan di sana dibina. Kemudian tadi saya melihat sholat Isya, beliau juga sholat Isya ya. Datang langsung sholat Isya beliau tadi tanpa ada yang nyuruh. Pertanyaan saya, waktu itu masuk Islamnya di mana? Di Magetan. Di masjid di Kota Magetan, Ustaz. Pertanyaan saya berikutnya, masuk Islamnya alasannya apa? Apa motivasi yang mendasari sehingga masuk Islam? Pertama, salah satu alasannya karena mau menikah. Kedua, karena ada memang ketertarikan di dalam hati beliau, memang ingin masuk Islam. Kemudian sekarang setelah masuk Islam, mendalami Islam betulan atau memang cuman bohong-bohongan? Memang benar-benar asli, Pak. Benar-benar ya? Sudah bisa apa aja sekarang kemampuannya? Baru sholat 5 waktu saja. Terus, jadi untuk Al-Quran belum, katanya. Oke. Kemudian begini, punya permasalahan apa yang bisa kami bantu? Beliau minta bantuan kepada Ustadz Ipung untuk silaturahim ke rumah beliau, untuk berbicara dengan orang tua beliau. Jadi beliau itu minta bantuan itu. Apa risikonya ketika kedua orang tua tahu kalau sudah masuk Islam? Bapak Ibu. Oh. Bulan Januari lalu ayahnya sudah tahu ketika beliau mau sholat Jumat, jadi sempat udah marah. Jadi bapak ayah beliau mencari beliau di tempat kerja, tanya ke teman di tempat kerja beliau. Kemudian teman kerjanya mengatakan, Mas Glenn sholat. Ya gitu. Sholat Jumat apa sholat? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Ayahnya sudah tahu? Sudah. Ayah beliau marah intinya, Ustaz. Kemudian berarti kalau sudah tahu, sekarang apa yang bisa kami bantu?
beliau beliau ketika hanya ditanyai tentang kenapa sholat, beliau tidak menjawab ketika urusan itu, ketika ayah beliau tahu. Tapi ayah beliau tidak tahu beliau masuk Islam. Tidak tahu. Jadi, tapi menurut perkiraan beliau, kira-kira jika keluarga tahu, beliau mengira-kira pasti akan diusir dari rumah. Lanjut. Resikonya begini, saya sekarang memetakan resiko ya. Soalnya kami sudah pernah melakukan hal yang seperti ini. Jadi ada mualaf minta tolong kepada kami agar menyampaikan kepada keluarganya. Resikonya nggak main-main. Resikonya itu fisik. Jadi disekap sampai digebukin. Lanjut. Pertanyaan saya adalah, apakah ada resiko nanti ketika keluarga tahu, resiko secara fisik? Tak tahu beliau. Tak tahu ya. Oke, berarti ini saya sudah bisa memetakan. Oke. Kalau misalnya cuman resiko diusir, enak, alhamdulillah. Kalau diusir masih banyak yang mau nerima gitu loh. Tapi kalau resiko fisik itu yang kami takutkan. Oh, beliau kira-kiranya kalau fisik kayaknya sepertinya tidak, tapi kalau diusir kayaknya seperti itu, Ustaz. Lebih kemungkinan banyaknya diusir. Oh, begitu. Kadang estimasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dulu itu pernah kejadian mualaf ya, kami bertemu keluarganya, kami tinggal. Setelah kami tinggal, anaknya itu udah lepas komunikasi sama kita, kami tidak bisa menghubungi, HP-nya tidak pernah aktif. Terus kemudian akhirnya ternyata di dalam itu fisik, disekap dan diancaman secara ini, terutama secara mental ya, secara verbal itu yang paling mengerikan waktu itu. Sampai kami itu minta bantuan dari kepolisian. Polisi kurang lebih 2 kompi itu sampai turun membantu kami untuk mediasi. Oke. Nanti kita atur strateginya ya. Saat ini setiap hari tinggal bersama orang tua di Sawi Jajar. Iya, Ustaz. Bersama orang tua, Ustaz. Pekerjaan dari Mas Glenn yakni sebagai apa? Pabrik
roti Ustaz di daerah Suhat. Pabrik roti sebagai teknisi produksi atau apa? Oh, untuk bagian teknisi sepertinya untuk ngurus oven dan lain-lain. Oh, teknisinya ya. Iya, kurang lebih katanya beliau bertugas untuk menyiapkan oven dan lain-lain. Pekerjaan setiap hari mulai dari jam berapa hingga jam berapa? Jam 5 pagi masuknya. Jam 5 pagi masuknya, selesainya mungkin jam 3 atau jam setengah 4 sore pulangnya. Di Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta. Iya, di Suhat. Di sana bisa sholat dengan mudah? Alhamdulillah mudah. Oke. Rencana Mas Glenn, misalnya kasus ini selesai, mau apa? Bingung beliau Ustaz. Bingung. Karena Bapak Ibu nggak mungkin masuk Islam katanya beliau. Beliau katanya pernah dibaptis umur berapa? Umur 12, sekitar umur 12. 12 tahun? Iya. Dari Kristen apa? Pante Costa gitu. Pantai Costa. Iya, Pantai Costa. GPDI atau GPSDI? GPSDI. GPSDI. GPDI. Oh, GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Baik, ini grupnya Pak Ricci. Pak Ricci mualaf. Oke. Ini misalnya kasus ini selesai. Kasus ini selesai. Ingin menetap di Kota Malang dulu atau segera ke Magetan? Pindah ke Magetan. Oke, kami akan bantu itu. Bisa tidak misalnya besok Mas Glenn atau lusa sambil persiapan ya, pindah, kami koskan dulu, kami carikan kos ya yang kira-kira setelah ngekos itu kita nggak ke orang tua, nggak ke orang tuanya Mas Glenn dulu. Istilahnya Mas Glenn ini pindah kosnya ini kayak pindah kos sendiri, kayak mandiri begitu. Kemudian kita strateginya dapat seminggu 2 minggu kami akan kepada orang tuanya Mas Glenn untuk pamit bersama Mas Glenn ke sana, menyampaikan bahwa Mas Glenn sudah masuk Islam.
Nah, tetapi nanti setelah acara itu selesai, Mas Glenn pulang ke kos, jadi aman, tidak ada ancaman fisik. Oh, bisa Ustaz, cuma urusan finansial, Nggak masalah, Allah itu maha kaya, nanti Allah akan ngasih pertolongan. Sudahlah, nanti insya Allah, yang penting maksudnya ngekos dulu, mau tidak? Mau sudah ya? Mau. Nanti kami carikan kos, tempat kos. Ingin yang dekat dengan Soekarno-Hatta atau yang dekat dengan Sawo Jajar? Dekat dengan Soeharto. Oke, baik, clear sudah. Alhamdulillah. Berarti segera dalam waktu dekat ini kami akan upayakan untuk acara pembinaan dari tempat kos Mas Glenn. Bantu apa, San? Diulang. Kami akan bantu untuk pemindahan ke tempat kos. Oke, baik. Kita akhiri. Memang untuk menjadi mu'alaf tidak mudah. Banyak liku-liku, hal yang paling besar itu persoalan biasanya ada pada bidang keluarga, karena menjadi mu'alaf itu luar biasa berat, ya, luar biasa berat sekali. Harus rela berurusan dengan keluarga, atau bahkan sampai harus rela meninggalkan keluarga, diusir dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, urusan pekerjaan juga, diusir dari kerjaan, diusir dari tempat sekolah, dikeluarkan dan lain sebagainya. Banyak cerita sekali. Kepada seluruh pemirsa, para penonton yang kami muliakan, doakan kami semuanya, doakan Mas Glenn, doakan Ustadz Nizar, Ustadz Alvan ya, dan kami semuanya, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk jalan yang terbaik. Karena hanya kepada Allah sajalah kita berharap, dan Allah sajalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.